Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Barcelona ultimatum Arsenal soal transfer Coutinho. Salah satu pemain yang sudah siap ditendang Barcelona adalah Philippe Coutinho. Mirror melaporkan jika Coutinho akan dijual dengan harga 7,5 juta pound sterling. Harga yang dipatok Barcelona sangat kontras dengan nominal pembeliannya dari Liverpool pada tahun 2018 lalu sebesar 142 juta pounds. Namun ini normal, berhubung Coutinho tidak memberikan kontribusi yang layak buat Blaugrana. Arsenal disebut sebagai salah satu peminat Coutinho. Namun sampai sekarang kesepakatan belum terrealisasi karena adanya perbedaan visi antara Arsenal dengan Barcelona perihal transfer ini. Permintaan Barcelona sangat kontras dengan proposal yang sudah diajukan Arsenal beberapa waktu lalu. Mereka ingin meminjam Coutinho sampai akhir musim 2021-2022 dengan kewajiban membeli senilai 5 juta pound sterling. Barcelona telah mengutarakan permintaannya dan mendesak Arsenal untuk segera membuat keputusan selama 72 jam ke depan untuk menjawab counter-offer ini. Arsenal saat ini berada di atas angin. Perburuan Coutinho melibatkan beberapa klub seperti Leicester City dan Newcastle United. Namun sejauh ini sang pemain lebih tertarik berlabuh ke Emirates Stadium. Dunia berada di kaki Bukayo Saka. Aaron Ramsdale memuji rekan setimnya Bukayo Saka yang terus menunjukkan performa mentereng di usia mudanya. Golnya ke gawang Manchester City akhir pekan lalu membuat pemain muda Inggris itu kini telah mencatatkan 4 gol dalam 3 penampilan. Ramsdale bahkan tak segan-segan menilai jika dunia ada di kaki pemain berusia 21 tahun tersebut. Dia baru berusia 21 tahun, dunia ada di kaki dia. Dia tidak perlu melakukan hal-hal bodoh di periode saat ini. Dia pun memiliki level yang harusnya dilaluinya, kata Ramsdale dalam podcast Ben Foster. Perihal teknik Bukayo Saka, Ramsdale pun mengaku takjub. Meski tetap memiliki kelemahan, tetapi potensi Saka lebih terlihat menonjol dari segala sisi. Menurut Ramsdale, Saka akan terus menembus level permainan berikutnya. Penyelesaiannya sungguh amat bagus, tapi dia bisa jauh lebih baik lagi. Kaki kanannya sepertinya perlu ditingkatkan. Tapi sekarang ini segala sesuatunya sangat bagus. Dia bisa mencapai level berikutnya. Tutup Aaron Ramsdale. Arsenal selangkah lagi resmikan Georginio Wijnaldum. Sejak mengeluhkan kurangnya menit bermain, masa depan Georginio Wijnaldum bersama Les Parisiens memang berada di ambang ketidakpastian. Hingga saat ini, gelandang berusia 31 tahun itu masih berjuang untuk menembus starting line-up pasukan Mauricio Pochettino. Wijnaldum telah memainkan 22 pertandingan bersama Les Parisiens, namun dari 22 pertandingan tersebut, ia jarang tampil sebagai starter. Tak ayal jika saat ini ia membulatkan tekad untuk meninggalkan Paris Saint-Germain. Meski mendapat banyak tawaran menggiurkan, namun ia memprioritaskan kembali ke Premier League. Football London melaporkan bahwa Arsenal tinggal selangkah lagi meresmikan kedatangan Wijnaldum. The Gunners rupanya sukses menikung Newcastle United. Dengan hilangnya Thomas Partey dan Mohamed Elneny lantaran mengikuti Piala Afrika, Arsenal langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasa Wijnaldum. Mikel Arteta selaku pelatih pun telah memberi lampu hijau untuk transfer tersebut. Marseille serius ingin datangkan Sead Kolasinac dari Arsenal. Sead Kolasinac menit bermainnya di Arsenal bisa dibilang sangat minim. Pasalnya, Kieran Tierney bermain cukup konsisten di sisi kiri pertahanan. Apalagi Arsenal juga telah mendatangkan wajah baru di sektor tersebut, yakni Nuno Tavares. Kolasinac pun hanya menghabiskan karirnya di bangku cadangan. Bahkan di kompetisi Premier League 2021-2022, ia juga kerap tak dimasukkan oleh Arteta ke dalam skuad utama. Tak ayal, Arsenal mengizinkannya pergi dan sekarang Marseille bersedia untuk menampungnya. Daily Mail melaporkan jika Kolasinac merupakan pemain yang memenuhi syarat untuk dilepas pada bursa transfer Januari.
Arsenal juga mengizinkan perginya dengan status pinjaman ataupun permanen. Sumber tersebut juga menjelaskan bahwa Marseille adalah salah satu tim papan atas Liga Prancis yang paling serius untuk memboyongnya. Jika Marseille sukses membawa Kolasinac, maka ia akan jadi pemain ketiga Arsenal yang bergabung dengan Marseille. Kontrak Sead Kolasinac sendiri di Arsenal akan berakhir pada Juni 2022 nanti. Transfer Maitland-Niles ke AS Roma terancam batal. Pembicaraan antara AS Roma dan Arsenal untuk transfer Ainsley Maitland-Niles dikabarkan menemui jalan buntu. Hal itu mengingatkan kita pada skenario yang sama seperti beberapa bulan lalu, di mana Granit Xhaka tampaknya hampir bergabung dengan Giallo Rossi sebelum akhirnya batal. Negosiasi kini terhenti karena perbedaan pandangan soal harga transfer yang dibutuhkan. Roma dikabarkan menawarkan 8 miliar rupiah untuk kesepakatan pinjaman 6 bulan plus opsi pembelian permanen senilai 162 miliar rupiah. Akan tetapi Arsenal minta 2 kali lipat dari harga itu, yakni 16 miliar rupiah sebagai biaya transfer pinjaman dan 324 miliar dalam opsi pembelian di akhir kesepakatan pinjaman. Kedua klub juga masih berbeda pendapat soal jumlah penampilan minimum yang harus dicapai Maitland-Niles untuk mengaktifkan opsi pembelian permanennya. Tikung Liverpool, Manchester City akan bajak Bukayo Saka. Arsenal tampaknya harus mulai serius memikirkan masa depan bintang muda mereka, Bukayo Saka, yang sekarang berpotensi menjadi target transfer bagi rival-rival Premier League lainnya. Setelah Liverpool, sekarang Manchester City menjadi tim Premier League terbaru yang berminat untuk membawa Saka keluar dari Emirates Stadium. Mantan pemain Arsenal Ray Parlour yakin jika Saka akan menarik minat Pep Guardiola. Hal itu sekaligus memperingatkan The Gunners untuk mulai serius memikirkan masa depan para bintang muda mereka. Saya melihat tim muda, mereka dapat berkembang dan terus berkembang. Anda tahu apa hal tersulit yang akan terjadi? Yaitu mempertahankan para pemain itu, ujarnya kepada Talksport. Anda tahu selama bertahun-tahun, Saka akan selalu menarik perhatian klub-klub lain, dan tim besar seperti Manchester City pasti melihatnya sebagai target yang bisa meningkatkan tim mereka. Smith Rowe, saya tahu dia tidak menjadi starter reguler, tapi dia meningkat pesat. Odegaard terlihat sebagai pemain yang berbeda sekarang. Dia sangat menikmati sepak bolanya, tambah Ray Parlour. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!